Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai materi capital budgeting. Perkenalkan, saya Nikmatul Fitria Mukaromah dengan NIM 401119013 Ekonomi Syariah E dari kelompok 1. Yang terhormat Ibu dosen Amila ME selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, marilah kita buka penjelasan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, pembahasan mengenai capital budgeting itu sendiri. Modal atau kapital itu mengacu kepada aktiva tetap yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan budget adalah suatu rencana atau proyeksi aliran kas dalam kurun waktu tertentu. Jadi yang dinamakan capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses analisa menyeluruh mengenai suatu proyek. Konsep penganggaran modal itu dapat diterapkan pada berbagai alternatif investasi jangka panjang, baik berupa investasi produk baru, perluasan kapasitas, investasi penggantian aktiva tetap, dan investasi jangka panjang lainnya. Nah, untuk dalam perhitungan, menentukan proyek dapat diterima atau ditolak dapat dilakukan dengan menggunakan 5 metode, dan nanti akan saya bahas satu persatu. Flow estimasi. Estimasi atau proyeksi aliran kas yang terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar, melibatkan berbagai variabel, individu, dan berbagai departemen atau bidang dalam perusahaan. Aliran kas itu menjadi pusat dalam analisa investasi. Hal ini disebabkan oleh satu, laba dalam pengertian akuntansi itu tidak sama dengan kas masuk bersih. Lalu para manajemen dan investor itu lebih tertarik untuk melihat besarnya aliran kas bersih yang benar-benar akan diterima. Kemudian aliran kas bersih ini bisa menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali investasi yang telah dikeluarkan, untuk membayar dividen kepada pemegang saham, dan melakukan investasi kembali di masa yang akan datang. Nah, proyeksi aliran kas tersebut dengan adanya rencana investasi terdiri dari beberapa faktor sebagai aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Di antaranya ada kas awal investasi atau cash outlay, yaitu pengeluaran awal sejumlah uang kas untuk melaksanakan investasi. Kedua, ada arus kas operasional, yaitu penerimaan kas atas kegiatan operasional perusahaan yang melakukan investasi tersebut. Ketiga, ada arus kas masuk bersih, yaitu penerimaan kas setiap tahun setelah dikurangi biaya bunga atas investasi yang dilakukan. Keempat, ada nilai residu, yaitu suatu nilai sisa atau nilai suatu aktiva tetap setelah umur ekonomisnya berakhir. Secara umum, investasi jangka panjang dapat dikelompokkan menjadi 4 macam. 1. Investasi penggantian aset karena sudah usang atau karena adanya teknologi baru. Kedua, ada investasi ekspansi, yakni berupa penambahan kapasitas produksi karena adanya kesempatan usaha yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, investasi penambahan produk baru atau diversifikasi produk. Yang keempat, ada investasi lain berupa investasi peralatan pengendalian polusi dan investasi peningkatan keselamatan kerja. Kemudian dua komponen utama aliran kas yakni ada initial cash flow, yakni pengeluaran awal keseluruhan investasi. Pengeluaran ini mencakup pengeluaran dimulai saat timbul rencana atau gagasan untuk beroperasi. Yang kedua, operasional cash flow adalah pengeluaran dan penerimaan setelah operasi perusahaan. Nah, sekarang masuk ke pembahasan metode penilaian investasi. Apakah investasi tersebut langkah baiknya diteruskan ataukah tidak? Ini ada 5 ya. Di sini yang pertama ada metode average rate of return. Yang kedua ada metode payback. Yang ketiga ada metode net present value. Yang keempat ada metode internal rate of return. Yang kelima ada metode profitability index. Yang pertama ada metode
Average Rate of Return ARR atau biasa disebut dengan Return on Investment ROI adalah rasio antara laba setelah pajak terhadap investasi atau initial investment. Jadi mengukur tingkat keuntungan laba yang diperoleh dari suatu investasi. Cara menghitungnya rumusnya dalam kurung laba setelah pajak dibagi initial investment tutup kurung dikali 100% sama dengan hasilnya persentase. Perlu digarisbawahi, jika ARR itu lebih besar dari rate of rate yang disyaratkan, maka investasi diterima. Namun jika sebaliknya, maka ditolak. Contoh soalnya sudah saya cantumkan ya, langsung ke pembahasannya. Yang pertama, yakni penyelesaiannya dengan menghitung laba setelah pajak. Terus dulu penghasilan dari penjualan ada 15M, biayanya operasional ada 10M, depresiasinya ada 1 miliar ya, ini jumlah biayanya ini kan totalnya ada 11M. Nah, laba sebelum pajak di total ada 4M, pajaknya 35%, jadi dikali 4M tadi total 1,4M. Jadi laba setelah pajak atau net income-nya ya 4M dikurangi 1,4M, jadi ya 2,6M. Initial investment itu terdiri dari aktiva tetap dan modal kerja, di total ada 10M. Jadi caranya laba setelah pajak atau net income tadi 2,6M per initial investment ada 10M lalu dikali 100%, hasilnya 26%. Jadi itulah hasil dari average rate of return. Nanti ya kalau mau tahu diterima atau ditolaknya tinggal dilihat berapa rate of rate-nya. Jika lebih besar ARR-nya dari rate of rate, maka ya investasi diterima. Namun kalau sebaliknya ya ditolak. Ada metode payback. PB adalah suatu metode untuk melakukan investasi berapa lama jangka waktu. Hasil dari investasi berupa initial investment tersebut bisa diterima kembali. Untuk rumusnya, yakni dalam kurung initial investment dibagi dengan net cash inflow tutup kurung dikali 1 tahun sama dengan tidak tahun dalam satuan waktu. Ketentuannya, apabila perhitungan waktu periode payback lebih lama dari periode yang disyaratkan oleh pemilik modal, maka rencana investasi tersebut ditolak. Nah, namun jika sebaliknya maka diterima. Untuk contoh soalnya seperti yang tadi ya, yang awal mencari dengan metode payback. Nah, dengan mengambil contoh perhitungan average rate of return yang tadi dapat diberikan contoh perhitungan metode payback. Laba setelah pajaknya sekian, depresiasinya sekian. Nah, ini depresiasinya 1 miliar ya. Kemudian aliran kas operasionalnya ada 3,6 miliar. Jadi untuk initial cash flow-nya atau initial investment tadi kan terdiri dari aktiva tetap dan modal kerja. Totalnya ada 10M. Jadi periode payback-nya ada initial investment-nya dibagi dengan aliran kas operasionalnya lalu dikali 1 tahun sama dengan 2,78 tahun. Metode selanjutnya yakni metode net present value, yakni menghitung selisih antara present value processed atau nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan present value initial investment outlay, ini nilai sekarang investasi, dengan ketentuan apabila nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang lebih besar dari nilai sekarang berarti positif atau usulan proyek diterima. Jika sebaliknya maka ditolak. Contoh kasusnya, suatu usul investasi sebesar 20 juta dapat menghasilkan arus kas neto selama 3 tahun. Tahun pertama 6 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 14 juta. Dengan tingkat return yang diharapkan 20%, tentukan net present value-nya. Dengan rumus itu ya, sudah seperti yang saya cantumkan. Rumusnya, penyelesaiannya kan ini kita mencari NPV sama dengan dimasukkan min X T-nya yakni 20 juta ya. Ini
0,3-nya dihilangkan dahulu supaya mudah untuk menghitungnya ya semuanya. Kemudian X1, X2, X3-nya dimasukkan semua. Tahun pertama tadi 6 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 14 juta ya. Untuk arus kas netonya. Kemudian di per 1 plus KK-nya itu kan tadi 20%. Jadi dibuat desimal menjadi 0,2 semua. Kemudian pangkatnya untuk tahun pertama ya pangkat 1, pangkat kedua itu untuk tahun kedua, tahun ketiga itu pangkat untuk dengan pangkat ketiga. Dan totalnya min 20.000 plus 20.046. Jadi ini mengalami positif 46.000. Dengan begitu berarti proyek tersebut diterima. Selanjutnya yakni metode internal rate of return, yakni menghitung tingkat bunga yang menyamakan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi, atau nilai IRR adalah tingkat diskonto yang akan menjadi NPV sama dengan 0. Perlu diingat, apabila tingkat bunga yang dihitung lebih besar dari tingkat bunga yang ditentukan, maka proyek diterima atau bisa dilaksanakan. Kemudian untuk sebaliknya, maka ya ditolak kalau initial outlay pengeluaran awal terjadi pada tahun 0, diingat-ingat ya, maka IRR dinyatakan dengan R, dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut seperti yang saya cantumkan tersebut. Maka R adalah tingkat yang mendiskontokan arus kas yang akan datang, yaitu X1 sampai Xn, sehingga sama dengan present value dari initial outlay pada tahun 0. Langsung menuju ke contohnya. Contohnya, usul investasi sebesar 12M menghasilkan neto cash flow selama 3 tahun. Tahun pertama, kedua, dan ketiga sama-sama 6 miliar. Maka besarnya internal rate of return dapat dihitung dengan cara trial and error atau coba-coba. Dari contoh nomor yang telah saya sebutkan tadi, dengan tingkat bunga 20%, hasil net present value positif atau kelebihan, maka perlu diturunkan hasil NPV tersebut dengan menaikkan tingkat bunga, misalnya 24% ya, setelah dilakukan trial and error. Selanjutnya cari NPV dengan tingkat bunga 24% tersebut. Kalau nanti NPV negatif atau kekurangan dengan tingkat bunga 24%, maka untuk menghasilkan NPV sama dengan 0, melakukan dengan cara interpolasi atau penyisipan. Mencari NPV dengan tingkat bunga 24%, NPV sama dengan X0-nya kan 12 miliar tadi ya. Ini harus dihilangkan 0,3-nya dulu supaya lebih gampang dalam menghitungnya. Jadi 12 miliar dikurangi 0,3 menjadi 12 juta. Kemudian NPV sama dengan min 12 juta itu adalah tadi dari hasil usul investasinya. Kemudian ini diminkan ya, plus X1, X2, X3-nya kan sama-sama 6 juta ya, per 1 plus R-nya tadi kan 24%, didesimalkan menjadi 0,24. Karena tahun pertama, kedua, ketiga, jadi nanti pangkatnya 1, 2, dan juga 3. Dihitung semuanya, ketemu NPV sama dengan min 114.000 atau 114 juta. Dalam menghitung net present value NPV dengan tingkat bunga 20%, hasilnya positif 636 juta, sedangkan dalam menghitung net present value NPV dengan tingkat bunga 24%, hasilnya negatif 114 juta. Untuk itu, tingkat bunga yang menyamakan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi atau internal rate of return adalah tingkat diskonto yang akan menjadikan NPV itu sama dengan 0. Tingkat bunga tersebut berada antara 20% sampai 24%.
Lalu untuk menentukan net present value sama dengan 0 dicari dengan menggunakan interpolasi atau tadi sudah disebutkan yakni penyisipan sebagai berikut. Mohon untuk melihat di tabel. Jadi bisa lihat ya, selisih tingkat bunga itu di kolom pertama 4%, kemudian kolom kedua selisih PV-nya 750 juta, kemudian selisih PV arus kas dengan PV dari outlay yakni 636 juta. Bukan yang IRR tadi ya, untuk menentukan tingkat diskonto atau tingkat bunga agar net present value 0 adalah dengan cara hasil kolom 3 dibagi dengan hasil kolom 2 dan dikalikan dengan hasil kolom 1. Hasilnya ditambahkan dengan persentase tingkat bunga pertama yang tadi ya kan 20% yang tadi. Jadi R atau IRR sama dengan 636 juta per 750 juta dikali 4% ditambah 20%, hasilnya 23,392%. Selanjutnya yang terakhir ada metode profitability index atau disebut juga dengan benefit cost ratio, adalah perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dengan nilai sekarang investasi, atau bisa dikatakan juga rasio antara present value proceed dengan present value outlay. Rumusnya seperti yang sudah saya cantumkan tersebut dengan keterangan PI adalah profitability index, XT sama dengan net cash flow, X0 sama dengan investasi, K adalah required rate of return. Perlu diingat, investasi diterima jika benefit cost rasionya lebih besar dari 1 dan jika sebaliknya maka ditolak. Contoh soalnya sudah saya cantumkan. Menghitung metode profitability index dengan mengambil contoh nomor yang satu tadi ya, yang paling awal, perhitungan metode NPV yakni nilai sekarang penerimaan kas bersih yang akan datang dibandingkan dengan nilai sekarang investasi. Contohnya sudah disebutkan ya di situ, ada 12 miliar 636 juta dibandingkan dengan 12 miliar sama dengan 1,053 banding 1, karena profitability index lebih besar dari 1 ya kan, hasilnya 1,053 ya, maka investasi atau proyek dapat diterima atau bisa dilaksanakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukran katsiran atas partisipasinya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat untuk kita semua. Banyak kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hari ini selalu bersyukur dan katakan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali.